Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Anak-anak semua yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa bertemu dalam suasana belajar hari ini. Kali ini akan saya sampaikan salah satu materi BAI kelas 9, bab ke-6, materi yang pertama di semester kedua, dengan tema atau judul menjadi khalifah kesayangan Allah Ta'ala. Cakupan materi dari bab 6 ini meliputi Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, Al-Qasas ayat 77, dan juga hadis riwayat Tirmidzi. Dari ayat Al-Baqarah ayat 30, kompetensi yang hendak dicapai dari membaca, menulis, menghafal, menjelaskan, dan bacaan tajwid. Demikian juga untuk Al-Qasas ayat 77, setelah pembelajaran ini anak-anak bisa diharapkan mampu membaca, menulis, menghafal, menjelaskan, dan juga menyampaikan bacaan tajwidnya. Sedangkan untuk hadis riwayat Tirmidzi tentang kasih sayang, diharapkan nanti anak-anak bisa membaca, menulis, menghafal, dan menjelaskan kandungannya. Untuk selanjutnya akan kami sampaikan tentang Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Yang akan dicapai di pelajaran ini adalah teks ayat atau bisa membaca ayatnya, kemudian bisa menerjemahkan kosakatanya, menjelaskan bacaan tajwid, dan juga memahami kandungan atau isinya. Baiklah, kita mulai dari teks pertama Quran Surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 30. Akan saya bacakan ayat ke-30 ini dengan perlahan-lahan, silakan diperhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Yang saya garis bawah ini artinya dibaca dengung ya. Ada non tasdid, ada non sukun bertemu ya, itu dibaca dengung. Untuk bacaan lagu silahkan pilih lagu model apa, yang penting bacaan tajwidnya benar. Misalnya dibaca dengan tanpa lagu sekalipun juga bisa. Misalnya seperti ini. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Berikutnya, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Nah, ayat ini kalau dipotong atau untuk mempermudah bacaan, saya bagi menjadi 4 bagian sebagaimana tertayang atau tampil di tayangan. Itu ya. Untuk Anda yang belum lancar membaca Arabnya, saya berikan transliterasi atau tulisan Latinnya. Baik, coba diperhatikan tulisannya. Saya akan membacakan dan silakan nanti ditirukan. Potongan pertama. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bagian kedua. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'. Potongan ketiga.
Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Terakhir, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Nah, untuk lebih tepat dalam membaca ayat yang ditulis Latin seperti ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ini namanya pedoman transliterasi. Jika ada huruf A bergaris atas atau mirip topi itu ya, artinya itu dibaca A panjang. Misalnya wa idza qala itu ya, qa-nya panjang. Kalau ada huruf U bertopi atau garis atas, maka itu U panjang. Di sini contohnya qalu ya itu ya. Kemudian I bertopi atau I garis atas artinya I panjang. Jadi itu bacaan mat A, I, dan O. Perhatikan baik-baik. Ketika tidak ada tanda itu, maka A, I, atau U dibaca pendek. Untuk berikutnya, huruf khusus yang tampil di ayat ini adalah Z titik bawah. Itu artinya huruf dzal. Huruf dzal. Kemudian ada D titik bawah. Itu huruf dot. Dan terakhir ada H garis bawah atau titik bawah. Itu huruf H. Misalnya pada kata wa'id berarti dzal. Kemudian yang dot misalnya pada kata fil ardi, nah itu ya. Kemudian yang ha misalnya wa nahnu. Nah, jika memperhatikan dan memedomani pedoman transliterasi ini, maka insya Allah bacaan ayatnya bisa benar walaupun yang dibaca adalah teks Latin. Itu ya, perhatikan. Nah, silakan bacaan tadi diulang-ulang dan akan saya pandu sekali lagi. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Baik, yang perlu diperhatikan juga ketika membaca ayat adalah usahakan tidak mengambil nafas di tengah ayat. Jadi ketika membaca, usahakan tidak mengambil nafas. Makanya perlu persiapan nafas sebelum mengucapkan sebuah ayat. Untuk selanjutnya, akan saya sampaikan Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Untuk bacaan tajwid, kemudian kosakata atau kandungannya, nanti insya Allah lain waktu. Ini untuk prioritas bacaan ayatnya dahulu. Ayat 77 Surat Al-Qasas berbunyi seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Ini bunyi ayat ke-77 surat Al-Qasas. Potongan ayatnya agak panjang, dari awal berhenti di fil ard. Kemudian bagian akhir yang paling pendek. Kemudian untuk membantu yang belum lancar Arab seperti halnya ayat tadi, saya sampaikan teks Latinnya.
bagian awal. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Baik, jika nafasnya tidak kuat, maka bisa dipotong di tengah ayat. Dan itu nanti perlu diulang beberapa kali berikutnya. Misalnya begini. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Misalnya begitu ya. Maka perlu diulang dari awal potongan kedua. Wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh. Nah, kalau sampai situ maka tidak perlu mengulang sebelumnya karena itu sudah pas pada tempat berhenti. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Nah, itu adalah cara membaca surat Al-Qasas ayat 77. Untuk pedomannya sama seperti tadi, ada A panjang, U panjang, I panjang masih ada ya. Kemudian huruf khusus di sini DAS titik bawah itu sama dengan shad. Misalnya wala tansa nasibaka. Nasibaka berarti pakai shad. Di titik bawah ada dot fil ard, kemudian ha titik bawah atau ha garis bawah adalah ha. Nah, inilah beberapa hal terkait cara baca surat Al-Qasas ayat 77. Silakan nanti diulang-ulang untuk bisa menjadi bahan pelajaran di bab ini. Semoga ada manfaatnya. Selamat belajar, semoga sukses selalu. Jahit pakaian dari kain untuk dipakai ketika lebaran. Jadilah kamu anak yang rajin, banyak ilmu, banyak teman. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.